Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengidentifikasi ayat-ayat fikih yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat fikih yang ada di dalam Al-Quran bisa kita identifikasi dari bentuk penggunaan lafadznya. Yang pertama adalah bentuk perintah atau al-amr. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilal ahliha, dan seterusnya. Ini adalah bentuk perintah al-amr. Ya'murukum, langsung ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan, menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan seterusnya. Yang kedua, larangan atau dalam bentuk nahi sebagaimana di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kata-kata yanha. Ya, kata-kata yanha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji. Langsung larangan yanha. Yang ketiga, kata-kata mengharamkan atau harrama. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 3, hurrimat, ya, langsung di awal, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah, dan seterusnya. Hurrimat, ya, harama hurrimat, mengharamkan. Kemudian yang keempat, menghalalkan atau halal. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187, uhilla lakum lailatas yamir rafathu, dan seterusnya. Uhilla, dihalalkan. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu kelima, menjadikan atau ja'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum wa ma ja'ala. Ya, ja'ala menjadikan. Kemudian keenam, mewajibkan atau farodo. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 197. Al-Hajju ashharu ma'lumatu faman farodo, dan seterusnya. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu akan mengerjakan haji. Mewajibkan, menetapkan. Kemudian yang ketujuh, menetapkan kataba. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, kata-kata kutiba, menetapkan. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Diwajibkan, menetapkan, kutiba alaikumul kisosu. Kemudian kedelapan, memutuskan atau qadha. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qadha, dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia. Memutuskan, memerintahkan. Wa qadha. Kesembilan, mewasiatkan atau wasa. Seperti di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 11. Yusikumullahu fil auladikum, dan seterusnya. Allah mensyariatkan bagimu. Ya, Allah mewasiatkan bagimu. Kata-kata yusikum.
Kemudian yang ke-10 janaba. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu janaba. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah ya, janaba. Yang ke-11 batala. Seperti dalam surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan. Janganlah, tapi menggunakan la tubtilu. Janganlah. Kemudian yang ke-12 fa'ala. Seperti dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu. Fa'ala waf'alu ya. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ya hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah baikan. Waf'alu. Ke-13 janaha. Seperti di dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun janaha. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor. Junahun, mengkosor salatmu. Junahun antak suru min salati. Maka tidaklah mengapa. Ya. Berarti perintah. Kata-katanya dengan kata-kata janaha. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.